Afwan Ustaz, mohon nasihatnya untuk kami para tullabul ilm yang masih malas untuk sholat di masjid secara berjamaah. Bahkan di antara mereka ada yang berdalil dengan sabda Nabi SAW, waju'ila liyal ardu masjidan wa tahura. Mohon nasihatnya. Jadi bumi dijadikan untukku masjid dan tahur. Jadi sholat di mana saja bisa gitu. Mohon nasihatnya yang ampuh untuk mereka yang masih berdalih dengan dalil tersebut. Apalagi Ramadan semakin dekat. Ana yang menginginkan kebaikan bagi mereka atas nasihat antum Ustaz. Ana juga menginginkan kebaikan. Nah, ahibati fillah. Ada mahasiswa yang 4 tahun di STDI nggak pernah sholat di shaf pertama. Kayaknya nanti ana mau bikin riset. Yang lulus itu kita kasih angket. Antum pernah nggak sholat di shaf pertama di STDI? Pernah Ustaz, waktu pandemi. Karena memang cuma satu shaf. Artinya ada orang-orang yang nggak pernah. Ilmu yang dia miliki ternyata nggak bermanfaat. Orang itu ketika tahu di lapangan STDI itu, di pojok yang dekat sama Lantaburi, jarak 1 meter dari belakang Lantaburi itu, kalau digali itu ada emas 1 kilo. Kira-kira kalau antum percaya dengan informasi ini, berangkat nggak antumnya? Berangkat. Berangkat orang jemaah. Bicara sholat berjamaah di masjid ini, mahasiswa itu pada tahu dengan keutamaannya. Jangan bicara hukum. Bicara keutamaannya. Bicara fadilahnya. Bagaimana langkah kaki dari kamar ya. Langkah kaki dari kos-kosan antum. Keluar dari rumah. Itu udah mulai dihitung tuh sama malaikat. 1 langkah kebaikan, 1 langkah dihapuskan keburukan, 1 langkah diangkat derajatnya. Terus antum berangkat ke masjid. Semakin jauh semakin banyak pahala antum. Apalagi kalau antum dapat takbiratul ihram. Ana sedih kadang-kadang lihat sholat subuh di sini jamaah. Imam takbiratul ihram itu baru 2 shaf. Mana shaf yang lainnya? Ngantri toilet. Bukan ngantri toilet. Telat bangunnya. Sehingga ngantri kamar mandinya kadang-kadang. Jadi bayangin fadilah dapat takbiratul ihram. Fadilah di shaf pertama. Ketika antum nunggu qomat. Atau seperti sekarang antum nunggu sholat isya. Itu antum terhitung sedang sholat. Malaikat-malaikat mendoakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Masya Allah. Itu selain fadilah pahala tadi. Kemudian sholat berjamaah ke masjid ini termasuk amalan yang membuat kita insya Allah husnul khatim. Maka kalau antum sudah tahu tapi antum tidak mengamalkan, ingat nanti pada hari kiamat antum tidak akan ditanya berapa hadis yang antum hafalkan. Berapa ayat Quran yang antum telah menghafalkannya. Tapi yang akan ditanya an ilmihi madza amila bihi. Tentang ilmunya dipakai buat apa? Ternyata ilmunya dipakai untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah, sejak ana tahu hadis wa ju'ila liyal ardu masjidan wa tahura, ana enggak ke masjid lagi. Insyaallah. Ini main tafi ilmi. Jadi ada orang yang benar-benar disesatkan oleh setan dengan ilmunya. Semangat dia beribadah jadi kurang. Ketika tahu ternyata sholat qobliyah subuh itu nggak wajib, sunnah. Terus ya nggak usah sholat, anak tadi. Kan ada orang yang awalnya tahu sholat Nabi tidak pernah meninggalkan sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum subuh dan sholat witir. Karena dengar hadis itu dia akhirnya tidak pernah meninggalkan. Kemudian ada yang ngasih tahu ternyata 2 rakaat sebelum subuh itu nggak wajib. Oh nggak wajib ya? Ya kalau gitu nggak usah sholat, anak tadi. Kan ilmunya akhirnya membuat dia semakin sedikit pahalanya. Maka sayang jamaah. Sayang sekali para mahasiswa. Bicara sholat berjamaah itu menjadi penjaga kita. Sholat isya dan sholat subuh khususnya. Athqalus salati alal munafiqin. Sholat yang paling berat buat orang munafik. Salatul isya wa salatul fajr. Salat isya dan salat subuh jamaah.
Kalau mereka tahu dengan pahalanya, datang merangkak ke masjid. Coba nanti STDI mungkin bikin acara mahasiswa yang sholat di soft pertama kasih 100.000. Kayaknya soft pertama sampai keluar sana aja, Mas. Tetap orang anak soft pertama pokoknya. Sampai keluar tetap mau soft pertama, dia nggak mau soft kedua. Karena ada fulusnya. Orang munafik suka sama harta, suka sama dunia. Tapi orang beriman, dia beriman bahwa langkah kaki dia akan dihapuskan dosa, diangkat pahala. Kemudian yang terakhir, karena kita memasuk ke bulan Ramadan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, Innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Sesungguhnya Allah mensyariatkan untuk nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk. Jalan-jalan petunjuk yang kalau dilewatin kalian akan sampai kepada tujuan. Wa inna min sunanil huda. Termasuk sunnah-sunnah petunjuk itu adalah salat haitsu yunada bihin. Salat di tempat dikumandangkannya azan. Salat di rumah sah. Kita tidak mengatakan orang yang salat di rumah salat yang enggak sah. Sah. Tapi termasuk sunnah petunjuk itu salat di tempat dikumandangkannya azan. Haitsu yunada bihin. Apa kata mahasiswa? Anak azan di rumah, Ustaz. Jadi karena ilmunya banyak nih ya, Ma. Kadang-kadang jadi seperti itu. Yunada bihin di masjid dipanggil. Dipanggil tuh. Apakah ketika antum azan di rumah antum manggil orang kampung? Coba antum keluar dari kamar antum, di halaman rumah antum, antum azan. Tetangga antum datang semua aja, Ma. Ini apa ini? Baik, di masjid. Haitsu yunada bihin atau di musalla. Fa innahunna min sunanil huda. Walau sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Kalau kalian sholat di rumah seperti sholatnya orang-orang yang nggak mau sholat ke masjid, orang-orang munafik pada waktu itu. Seperti itu sholatnya kalian. Maka kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Dan kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, kalian akan tersesat. Terus dijelaskan fadilahnya sholat. Bagaimana ketika berwudu dari rumahnya ya. Menyempurnakan wudunya, berangkat ke masjid, diangkat derajat, dihapuskan dosa, dikasih pahala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menceritakan bagaimana kondisi para sahabat Nabi. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaquhu. Dan kami melihat di masa kami dulu, nggak ada orang yang nggak ke masjid kecuali orang munafik yang sudah maklum kemunafikannya. Udah ketahuan, fulan munafik memang. Itu kelihatan banget, Jam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menceritakan. Dulu itu sampai orang tuh dipapah. Yuhadi baina rajulain. Dia dibawa di antara dua orang. Hatta yuqama fis shaf. Sampai diberdirikan di shaf. Dulu nggak ada kursi roda. Dipapah, Jam. Dibawa ke masjid. Dari semangat mereka untuk mendapatkan pahala sholat berjamaah di masjid. Maka nasihat anak kepada para penuntut ilmu yang belum pernah iktikaf di masjid, tak ada subuh sampai fajar terbit, besok antum coba. Besok antum, kalau bicara saat anak kuliah, antum berangkat ke masjid udah mandi. Udah mandi, udah bawa bukunya, udah bawa tasnya datang ke masjid sholat subuh. Anak mau itikaf sampai fajar terbit. Sampai apa? Matahari terbit.